Oke. Sebelumnya selamat siang Bapak. Sebelumnya terima kasih juga telah berkenan untuk hadir di Zoom meeting ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari mahasiswa Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Pak. Kami ingin Iya, melakukan wawancara mengenai pajak penghasilan badan yang kami tahu kan Bapak menjalani salah satu usaha ya Pak. Jadi kami izin untuk mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan kami ajukan. iya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung kami tanyakan aja ya Pak. Oke, langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya saya pengen nanya Pak, usaha yang Bapak jalani ini tuh dalam bidang apa ya Pak? Iya, jadi usaha kami ini bidang trading. Trading itu perusahaan yang melebur scrap stainless, melebur, melebur scrap tembaga, aluminium. Itu kemudian bahan yang dilebur, bahan bakunya itu dipakai buat blok-blok mobil dan blok-blok kendaraan bermotor lah. Ada yang diekspor keluar, ada yang di dalam negeri. Oke, Ya, Pak. Lalu kami ingin bertanya, untuk usaha Bapak ini tuh ada NPWP badannya atau enggak ya, Pak? oh ada dong. Ini kan perusahaan besar. Ya harus ada, NPWP-nya ada. Kan karena Oke. ekspor, kita ekspor kemudian kerjasama dengan BUMN, nah itu semua harus ada. Karena kan kalau kita sama BUMN itu kan prosedurnya itu memang ketat. Kompetisi untuk Iya, bekerja betul. sama perusahaan swasta dengan BUMN kan ketat. Jadi semuanya administrasinya harus lengkap. Oke deh, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia. Izin ya Pak, lanjutkan. Iya, iya, eh, nggak apa-apa. untuk perusahaan Bapak sendiri, melaporkan pajak badannya nggak Pak? Iya, jadi Eh, badan perusahaan ini kan sebelum kita membuat beroperasi, perusahaan itu beroperasi di bidang trading, peleburan, bahan baku itu, kita harus melaporkan perusahaan kita. Perusahaan kita itu nanti ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, semua dirjen pajak, semua akta notaris pendirian perusahaannya itu harus jelas awalnya dulu, baru kita bisa kerjasama sama BUMN, ekspor ke luar negeri. Oke, Jadi untuk administrasinya dulu sebelum kita mau kerjasama harus dilengkapi dulu, diverifikasi semuanya, baru bisa kerjasama sama BUMN. oke, untuk Ya, pelaporan tahunannya Bapak rutin melaporkan perusahaannya, iya pajak tahunannya selalu laporan. asal lapor. Mm-mm. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan sama Mojo Pak. Oke oke, baik baik baik. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Itu kendala yang dialami dalam pelaporan pajak badan usaha itu kira-kira apa ya Pak? oh nggak ada. Kalau pelaporan pajak badan usaha apa usaha yang biasa kita bangun itu nggak ada kendala. Jadi sekarang itu pemerintah itu mempermudah para pengusaha untuk berinvestasi, perusahaan itu kerjasama dengan BUMN ataupun swasta. Jadi pajak itu dipermudah. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pajak perusahaan, pelaporannya maupun mau input-input data apa semua perusahaan itu dipermudah. Jadi nggak ada kendala. Selama ini nggak ada kendala. Oke. Ada lagi? Kira-kira Pak, dari Bapak sendiri nih tentang pajak Indonesia sekarang ini bagaimana? Maksudnya apa itu namanya? Gimana? Oke, jadi pajak Indonesia itu di Indonesia itu memang ada pro kontra ya. Pro Iya, kontra dari pengusaha yang mana yang pro itu mereka yang memang uh, apa namanya mendukung program pemerintah. Mendukung program pemerintah itu artinya pajak yang kita bayarkan
ke pemerintah itu digunakan sebaik-baiknya untuk membangun ya infrastruktur, ya baik itu pembangunan di daerah-daerah tertinggal maupun pengembangan di kota-kota maupun pembangunan kawasan industri, itu banyak yang mendukung. Tapi ada juga mungkin pengusaha-pengusaha menengah ke bawah itu masih mengeluhkan pajak yang ya lumayan besar. Pajak untuk perusahaan itu nggak sedikit, lumayan besar. Makanya memang ada yang terkendala di situ. Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak sanggup untuk membayar pajak perusahaannya, pajak penghasilan ataupun pendapatannya itu karena memang cost-nya tinggi untuk bayar karyawan, operasional, ditambah pajak yang tinggi itu membuat ada beberapa perusahaan yang mengeluhkan sehingga para pengusaha ini bisa berkomunikasi dengan orang-orang di bagian pajak untuk mencarikan solusi bagaimana kemudahan dalam membayar pajak. Nah, bisa saja mereka meminta kredit usaha dari bank. Nah, pajaknya itu dibuat serendah mungkin. Nah, itu membantu untuk pengusaha itu bisa survive dalam usaha-usahanya. Seperti itu. Tapi sejauh ini sih lumayan bagus. Pajak-pajak itu yang pengusaha itu serahkan atau setor ke pemerintah. Seperti itu. Oke. Berarti untuk Bapak sendiri selaku pengusaha yang menjalankan usaha berarti tidak keberatan ya Pak dengan pajak yang ada di Indonesia? Iya, nggak keberatan. Jadi kita itu memang tugas kita sebagai pengusaha, kenapa kita nggak keberatan? Karena negara itu memberikan akses yang agak mudah kepada pengusaha sehingga pengusahanya itu juga tidak dipersulit. Mau investasi, mau meminjam dana di BUMN pun gampang sehingga nggak begitu sulit lah seperti itu. Baik Pak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami untuk wawancara Oke. saat ini. Terima kasih atas waktunya karena Bapak udah berkenan untuk meluangkan waktu. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sukses selalu Terima ya kasih, buat Pak. kuliahnya. Amin. Ya, Amin. semangat. Terima Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sukses.